Viral di media sosial, seorang turis wanita berwarga negara Malaysia memposting sebuah video di media sosialnya, yaitu melalui aplikasi TikTok. Dalam unggahannya menunjukkan bahwa ia sedang berlibur di Jakarta, namun tertulis ia memberikan rating 0/10 untuk Indonesia dan menuliskan beberapa first impression yang didasari kata kotor dan semrawut. Hal ini tentu memicu berbagai macam respon dari para netizen di seluruh Indonesia. Lalu, bagaimana tanggapan pakar perencanaan wilayah kota mengenai hal tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Beberapa waktu lalu, ramai di media sosial TikTok, salah seorang warga Malaysia diserbu oleh netizen Indonesia karena memberi rating 0/10 saat ia datang berlibur ke Jakarta. Dalam postingan Intan Nurliana, mulai dari kuliner, hotel hingga lingkungan, semua dikomentari jelek oleh turis Malaysia tersebut. Namun, dari semua kritikan itu, ia hanya memuji sikap ramah driver ojek online yang ditumpanginya. Lewat sederet foto yang diunggahnya di TikTok, kesan pertamanya adalah kotor dengan menampilkan foto kondisi salah satu tepi jalan yang dipenuhi pedagang kaki lima. Sementara, pejalan kaki terpaksa berjalan di pinggir jalan di samping kendaraan yang lalu lalang. Hal ini tentu memicu kegaduhan di akun sosial medianya. Bagaimana tidak, setelah video postingannya tersebar, turis Malaysia Intan Nurliana ini ramai dihujat netizen Indonesia. Warganet tentu tidak terima dengan penilaian buruk dari turis Malaysia tersebut yang mengatakan bahwa Jakarta kotor, semrawut, makanannya tidak enak, dan lingkungan hotel yang tidak bersih. Jadi sebenarnya kalau dibilang menurut saya Jakarta semrawut, pada dasarnya memang hampir seluruh orang yang sudah pernah ke Jakarta pasti mengatakan Jakarta semrawut. Tapi secara teoritis atau secara penilaian mungkin di perencanaan wilayah dan kota, kata semrawut itu memang sifatnya khusus ya. Tidak bisa kita mengeneralisir bahwa keseluruhan Jakarta itu semrawut. Dalam konteks kemarin seorang turis dari luar negeri datang dan mengatakan Jakarta semrawut, kita harus melihat juga konteksnya dulu dalam hal apa. Ya, karena bisa jadi semrawutnya mungkin di kemacetan, kemudian di transportasi umum, itu tentunya ada. Jadi saya rasa itu hal-hal yang biasa-biasa saja kalau menurut saya. Melihat trotoar fungsinya sendiri itu seperti apa ya. Trotoar itu kan memang dia sebagai jalur untuk pejalan kaki dalam sebuah kawasan. Jadi kita lihat fungsinya dulu. Si turis ini jalan dari mana ke mana? Apakah memang ada jalurnya untuk pejalan kaki? Jangan sampai turis ini memang bergerak dari satu kawasan satu ke kawasan lainnya yang memang didesain dengan menggunakan kendaraan. Nah, jadi memang masih ada konteks-konteks yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Seperti itu. Bahkan di luar negeri pun, kota-kota luar negeri juga trotoarnya tidak seluruhnya menghubungkan seluruh kawasan dalam satu kota tersebut. Seperti itu. Baik, memang kita cenderung di kota-kota besar di Indonesia itu, trotoar itu memang memiliki fungsi lebih ya. Padahal secara undang-undang itu trotoar memang fungsinya hanya untuk pejalan kaki. Memang pejalan kaki ini dibangun untuk menghubungkan beberapa daerah gitu ya dalam satu kawasan untuk pejalan kaki dan sifatnya jadi strategis. Makanya banyak pedagang kaki lima, pedagang asongan itu melihat bahwa itu menjadi lahan bisnis atau lahan usaha sehingga banyak pedagang kaki lima. Kalaupun memang muncul ada makanan-makanan yang kurang sehat atau terkesan jorok seperti itu, yaitu memang karena sifatnya mereka tidak mengikuti aturan, tidak higienis ya, tidak memperhatikan sanitasi. Jadi memang makanan-makanan yang berada di trotoar itu memang cenderung melanggar aturan. Seperti makanya perlu penindakan. Nah, untuk konteks si turis ini mungkin dia datang dan jalan di beberapa daerah yang memang trotoar itu belum dilakukan penertiban, sehingga memang ada hal-hal yang tidak enak dipandang seperti itu. Geramnya warganet terhadap turis Malaysia ini sehingga mengeluarkan pernyataan netizen. Banyaknya tempat wisata di Indonesia yang bisa dikunjungi, kenapa memilih pinggiran kota Jakarta sebagai destinasi wisata? Warganet menganggap turis Malaysia ini hanya ingin menjelekkan nama Indonesia dengan berwisata di pinggiran kota Jakarta, alih-alih memberi rating 0/10. Jadi kalau secara Jakarta itu memang wisatanya tidak bisa satu kota Jakarta. Memang harusnya Jakarta itu memiliki beberapa spot saja. Mungkin museum-museum ya. Kita juga mengenal Ancol, Dufan sebagai wisata-wisata rekreasi hiburan ya.
Nah tentu kalau secara generalisir Jakarta sebagai wisata itu kita tidak bisa memukul rata satu Jakarta, tetapi kita datang ke sana itu tentu wisatanya wisata belanja ya, mungkin ke Tanah Abang, ke Tamrin dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau mengeneralisir tempat wisatanya ya wisata sendiri kan ada beberapa jenis ya. Kalau mau wisata alam ya jangan ke Jakarta, ke Bali misalkan atau ke Bandung seperti itu. Jadi kalau Jakarta konteksnya jadi tempat wisata mungkin tidak bisa seluruhnya menjadi tempat yang cocok. Karena kan wisata Jakarta hari ini tempat kita sebagai ibu kota ya, walaupun memang sudah ada pemindahan ibu kota. Sekarang sebagai pusat bisnis ya, pusat pemerintahan yang sebentar lagi akan dipindahkan. Dan mungkin juga bisa dikatakan pusat pendidikan. Karena ada beberapa kampus-kampus juga yang cukup baik ada di Jakarta. Jadi tidak hanya fungsinya sebagai wisata saja. Menanggapi hal ini, Dewa Sagita Alfadin juga menganggap bahwa tempat atau spot yang dikunjungi oleh turis Malaysia ini kurang tepat untuk dijadikan tempat wisata, dan sebaiknya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan tentang penilaian 0/10 tersebut, karena Jakarta memiliki spot lain yang lebih baik untuk dijadikan tempat wisata. Salah satunya ialah Monas dan Tibet Eco Park. Nuri Nurhayati, Taslia Ramadhani, Unhas TV.